Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Utari. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang hakikat manusia menurut psikoanalisa. Yang kedua, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Yang ketiga, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Dan yang keempat, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Tokoh psikoanalitik Hansen Stevie Warner 1977 menyatakan bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Tingkah laku seorang ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang sudah ada pada diri seseorang. Tidak ditentukan oleh nasibnya, tetapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologisnya. Sigmund Freud mengemukakan bahwa struktur kepribadian seseorang terdiri dari 3 komponen, yakni ide, ego, dan superego. Masing-masing komponen tersebut merupakan berbagai insting kebutuhan manusia yang mendasari perkembangan individu. 2 insting yang paling penting adalah insting seksual dan insting agresi, yang menggerakkan manusia untuk hidup dengan prinsip pemuasan diri. Dengan demikian, fungsi ide adalah mendorong manusia untuk memuaskan kebutuhan setiap saat sepanjang hayat. Tetapi fungsi ide untuk menggerakkan tersebut ternyata tidak dapat leluasa menjalankan fungsinya karena menghadapi lingkungan yang tidak dapat diterobos begitu saja. Banyak pertimbangan yang harus diperhatikan yang tidak dapat dilanggar begitu saja. Lain halnya dengan ide, maka fungsi ego adalah menjembatani tuntunan ide dengan realitas dunia luar. Dia mengatur dan menggerakkan pemenuhan ide dengan memuaskan instingnya, selalu mempertimbangkan lingkungannya. Dengan demikian, ego lebih berfungsi kepribadian sehingga perwujudan fungsi ide itu menjadi tidak tanpa arah. Dalam perkembangan lebih lanjut, tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh fungsi ide, ego, dan id dan ego saja, melainkan juga fungsi yang ketiga, yakni superego. Superego tumbuh berkat interaksi antar individu dengan lingkungan yang terdiri dari aturan nilai moral, adat istiadat, tradisi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, fungsi superego adalah mengawasi agar tingkah laku seseorang sesuai dengan aturan, nilai, moral, adat istiadat yang telah meresapi pada diri seseorang. Dengan demikian, superego memiliki fungsi kontrol dari dalam diri individu. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Id adalah komponen kepribadian yang bersifat impulsif, agresif, dan libidinal, di mana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan, seksual dan agresif insting, primary process thinking. Selain itu, sistem syaraf sebagai id bertugas menerjemahkan kebutuhan satu organisme menjadi daya-daya motivasional yang disebut dengan nafsu. Kemudian yang kedua adalah ego, adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan-dorongan id agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Kemudian yang ketiga adalah superego. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik, buruk, salah benar, boleh tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Jadi, untuk lebih jelasnya, sistem kerja ketiga struktur kepribadian manusia tersebut adalah yang pertama adalah id, merupakan sistem kepribadian yang orisinal, di mana ketika manusia itu dilahirkan ia hanya memiliki id saja, karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya insting. Id sebenarnya adalah tidak lain dari representasi psikis kebutuhan-kebutuhan biologis. Id tidak memiliki organisasi, buta, dan banyak tuntutan dengan selalu memaksakan kehendaknya. Kemudian yang kedua adalah ego. Ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. Di sini ego berperan sebagai eksklusif
yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan kepribadian, sehingga proses persis seperti polisi lalu lintas yang selalu mengontrol jalannya id, superego, dan di dunia luar. Ia bertindak sebagai penengah antar insting dengan dunia di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga adalah superego, adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian. Sehingga tahu benar salah, baik buruk, boleh tidak, dan lain sebagainya. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Superego memiliki dua sisi nurani, yang merupakan internalisasi dan hukuman dan pengingat, dan ego ideal yang berasal dari puji-pujian dan contoh-contoh positif. Selanjutnya yaitu orang yang sehat. Jadi manusia dipengaruhi oleh 3 komponen kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Ketiganya merupakan komponen yang menjadi kesatuan yang harus bekerja sama, namun tidak selamanya satu. Terkadang menjadi sebuah konflik yang berdampak pada seseorang. Pada orang yang sehat atau normal, terhadap pertentangan antara id dan ego dan superego ini yang masing-masing bersifat tidak realistik dan mutlak. Ego meredakan atau menjalankan karena ego memiliki referensi yang lebih luas dan realistis. Caranya adalah dengan mengambil situasi dan menerima serta nilai yang ada dalam realistis menjadi referensi bagi pelakunya. Jadi, kalau dalam id dan superego yang berfungsi adalah fungsi primer, maka ego melaksanakan fungsi sekunder. Primer berarti langsung dipenuhi, sedangkan sekunder sebaliknya. Misalnya seorang anak yang ditinggal ibunya ke pasar merasa dibohongi karena tidak ada yang menangani, maka perasaan dibohongi itu berkembang menjadi benci pada ibu dan akhirnya berkembang benci kepada kaum ibu, bahkan kepada semua perempuan. Itulah proses abnormalitas dalam psikoanalisis. Menurut Freud, perbatasan antara kondisi neurisis, kondisi normal dan kondisi abnormal adalah sangat kabur dan bahwa kita semua sedikit mengalami neurisis. Gejala-gejala yang muncul secara jarang atau muncul dengan kadar yang ringan dan baru, kemudian menjadi makin sering, makin berat atau dilanjutkan dengan manifestasi morbid secara sementara, atau bisa jadi bahwa kondisi yang menjadi transisi antara sehat dan sakit mental tidak mungkin bisa ditemukan. Kemudian perilaku yang bermasalah. Mekanisme pertahanan diri merupakan jalan pintas individu mengatasi kecemasan. Dalam psikoanalisis klasik, ada 2 faktor yang menyebabkan perilaku abnormal, yaitu dinamika yang tidak efektif antara id, superego, dan ego. Dinamika yang tidak efektif ini ditandai oleh ketidakmampuan ego mengendalikan keinginan-keinginan dan tuntutan moral. Kemudian yang kedua adalah diperoleh melalui proses belajar sejak kecil. Sepanjang hidup individu pada dasarnya terjadi proses dinamika id, superego, dan ego. Dalam pandangan Freud, pengalaman masa kanak-kanak sangat mempengaruhi pola kehidupan hingga dewasa. Jika individu dapat menyalurkan keinginan-keinginannya secara wajar, yaitu yang masih dalam kendali ego yang rasional dan sesuai dengan realitasnya, maka gangguan tidak terjadi, anak akan menjadi sehat. Selanjutnya yaitu hakikat konseling psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis menganggap bahwa tingkah laku abnormal disebabkan oleh faktor-faktor intropsikis, konflik tidak sadar, represi, kecemasan yang mengganggu penyesuaian diri. Menurut Freud, esensi pribadi seseorang bukan terletak pada apa yang ia tampilkan secara sadar, melainkan apa yang tersembunyi dalam ketidaksadarannya. Freud beranggapan bahwa gangguan jiwa pada orang dewasa pada umumnya berasal dari pengalaman pada masa kanak-kanak. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan, terapi psikoanalisis adalah teknik atau metode pengobatan yang dilakukan oleh terapis dengan cara menggali permasalahan dan pengalaman yang direpresnya selama masa kecil, serta memunculkan dorongan-dorongan yang tidak disadari selama ini. Kemudian yaitu tujuannya adalah membantu
membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh klien. Secara spesifik, membawa klien dari dorongan-dorongan yang ditekan ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. Menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menebus konflik yang direpres, memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Proses konseling difokuskan pada usaha menghayati kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak, pengalaman masa lampau, ditata, dianalisis, dan ditafsirkan dengan tujuan untuk merekonstruksi kepribadian, menekankan dimensi efektif dalam membuat pemahaman ketidaksadaran, pemahaman intelektual penting, tetapi yang lebih penting mengasosiasikan antara perasaan dan ingatan dengan pemahaman diri, yaitu langkah-langkah yang ditempuh. Yang pertama, menciptakan hubungan kerja dengan klien, tahap krisis bagi klien yang kesukaran dalam mengemukakan masalahnya dan melakukan transferensi. Kemudian tilikan terhadap masa lalu klien terutama pada masa kanak-kanaknya. Pengembangan resistensi untuk pemahaman diri. Kemudian pengembangan hubungan transferensi klien dengan konselor. Kemudian melanjutkan lagi hal-hal yang resistensi. Dan yang terakhir adalah menutup wawancara dengan konseling. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.